Saya Ibu Megawati Soekarno Putri. Gelar saya 2 profesor, 10 honoris causa doktor gitu kan. Jadi semuanya pada Loh iya loh. Jadi kalau saya ngomong itu tidak benar. Dari keilmuan dapat dipertanggungjawabkan, dari rohani dapat dipertanggungjawabkan. Kalau ada yang mau membantah, saya datang. Jangan saya dibully, jangan saya dipotong-potong kalau ngomong. Coba ayo, saya selalu bilang kalau enggak setuju sini, catat nama. Pada waktu itu saya lebih dekat dengan Mega dan Mega orangnya keras kepala. Pada waktu reformasi juga banyak jenderal-jenderal ketemu saya, Pak. Ikut saya aja, yang vokal-vokal gitu loh. Tapi saya pikir ya, saya ikut jenderal, ikut si Anu. Nanti kalau dikasih konsesi sama Pak Harto balik kanan kita yang mati kan. Iya. Menahan godaan ini, Pak. Ya, itu nggak mungkin lah. Ya, banyak kader-kader politik PDI ya, yang dulu itu dikasih konsesi tambang, dikasih macam-macam untuk mengacau aja kerjaannya. Jadi saya lihat karakter dari Mega itu stubborn. Mungkin sampai sekarang masih stubborn ya. Nah, dia nggak mungkin balik kanan seperti bulldozer gitu loh. Jadi waktu kita ingin menghancurkan rumah Orde Baru, kita perlu apa? Bulldozer kan. Makanya saya dukung Mega terus sebagai bulldozer yang keras kepala, maju terus, nggak pernah takut mundur. Ya kita jadi enak dong. Nah, runtuhlah rumah Orde Baru. Setelah runtuh bangun rumah baru kan, reformasi. Bangun rumah baru pakai apa? Pakai bulldozer? Nggak mungkin kan? Arsitek, ya kan? Sipil. Iya, sipil lagi. Bulldozernya ya harus masuk gerasi lah. Ya. Dulu terus terang ya, Mbak Mega malah tidak banyak melibatkan Pak Taufik. Ya. Karena Pak Taufik orangnya pragmatis. Sangat pragmatis dalam politik. Kalau perpolitikan demokrasi normal, bagus. Bisa luas ya. Tapi kalau dalam sebuah perjuangan melawan sebuah rejim, mana boleh luas? Mana kita bisa bikin deal lagi dengan Orde Baru? Kan nggak mungkin. Nah, disitulah perbedaannya. Dan pada waktu itu teman-teman saya juga, Mbak Mega sendiri bilang, ya Pak Taufik nggak usah dilibatkan. Ya, Pak Taufik juga tidak banyak di front ketika pergerakan ya, dia di belakang. Dan mereka dia yang mewanti-wanti Mbak Mega hati-hati, jangan itu sebuah kebijakan dari Pak Taufik. Mungkin baik, mungkin enggak ya, timingnya aja. Ya. Dan pada waktu itu juga Pak Taufik pernah dituduh tidak bersih lingkungan oleh Bakin, tambah takut lagi kan. Walaupun dia juga sebenarnya pejuang, tapi lebih pragmatis lah dalam menghitung resiko. Dia lebih menghitung resiko. Mbak Mega kalau udah set nggak dihitung resikonya gitu. Nah itu perbedaannya. Makanya setelah reformasi, fleksibilitas itu yang diperlukan yang seperti Pak Taufik. Jadi relevan dia. Lebih relevan lagi. Jokowi adalah seorang yang benar-benar membangun istilahnya karir politiknya dengan sebuah terobosan. Ya, di mana ada kejenuhan orang-orang pemimpin partai, dia memulai dengan hal yang simpel, belusukan. Belusukan itu modalnya Jokowi. Ya, Mbak Mega kurang belusukan, keperluan ke pasar. Ya, Jokowi naik karena belusukan. Benar nggak? Orang merasa he's part of us gitu loh, apalagi rakyat-rakyat. Nah karirnya kan bagus, gubernur menang, presiden menang. Nah terakhir Jokowi mempersiapkan Ganjar. Ya kan yang mengendorse pertama Ganjar siapa? Jokowi kan, malah bilang rambut putih, dibawa keliling-keliling, approval ratingnya tinggi. Tapi di PDIP itu ada Puan Maharani kan sebagai anak. Nah itu waktu gempur. Seharusnya Jokowi dirangkul sebagai presiden, bagaimana dibicarakan lah. Bukan akhirnya kan Ganjar dibajak kan, Megawati punya gitu loh, bukan Jokowi lagi. Oh gitu Pak ya. Anda melihatnya ini membajakan balik Ganjar dari Jokowi gitu. Anda lihat waktu pengumuman Ganjar nggak?
waktu sebelum Lebaran. Baru nyampe di Solo udah dipanggil lagi. Iya. Ya kan, mestinya kan udah antisipasi juga, direncanakan dengan matang, dibicarakan, didiskusikan. Berdua tuh pemimpin petinggi partai. Ya, jadi kalau itu dilakukan tidak akan terjadi seperti ini. Nah, Pak Jokowi kelihatannya, ya, oh Ganjar kok udah kesana gitu loh. Dia cari yang lain. Ya. Tapi dia, saya pikir cukup cerdik ya. Ya, dengan yang lain kalau dibilang politik dinasti, ya bukan monopolinya Jokowi. Lihat Demokrat, AHY dipromosikan seperti apa oleh SBY, tapi karena nggak 20%, akhirnya Pak Anies tidak last minute dianggap pengkhianat karena tidak mengajak AHY. Tapi kan Pak SBY udah nggak berkuasa, Pak. Betul. Tapi kekuasaan partai politik kan luar biasa. Ketua umum itu bisa nurut kan luar biasa. Yang angkat Gibran siapa? Golkar, ya kan? Betul. Gerindra, PAN. Jokowi nggak bisa. Apakah Jokowi yang nyuruh, itu urusan lain. Nah, menurut apa Tapi yang enggak. teken itu ketua umum partai, Pak. Betul. Tapi anehnya tidak ada yang mencela ketua umum partai. Kalau Pak ketua umum partai memiliki dignity sendiri, itu tidak akan menekan. Pak, apa jangan-jangan kondisi sekarang yang dianggap kusut lah antara Pak Jokowi dan Bu Mega ini karena tadi salah satu cirinya Bu Mega yang Anda tadi sudah sebutkan sejak lama, stubborn dan susah untuk fleksibel kalau bahasanya Pak. Beda sama Pak Taufik yang tadi Pak Laks jelaskan itu. Saya kira perkembangan di PDIP, Ibu Mega udah lama di sana, ya udah dianggap partai itu milik dia gitu loh. Ya, jadi yang lain-lain tidak punya hak untuk ngomong, apalagi dikasih mandat penuh kan untuk menentukan siapa calonnya kan. Nah, sementara saya kira kaliber presiden seperti Jokowi kan harus diajak bicara. Nah, ini yang mungkin Jokowi bilang, wah aku kan presiden, ya kan, bisa juga presiden tuh walaupun petugas partai tapi petugas terbaik, ya kan. Nah, itu yang terjadi ya. Saya kira memang ada yang stubborn, ada yang dua-duanya stubborn saya kira. Akhirnya ya tidak duduk bareng-bareng gitu. Dua-duanya stubborn tuh Pak Jokowi dan Bu Mega stubborn. Saya kira dua-duanya terakhir. Ini faktor kalkulasi politiknya lebih banyak, Pak. Apa yang terjadi sekarang antara Pak Jokowi dan Bu Mega, atau menurut Anda ada faktor persoalan hati juga, Pak, dan perasaan yang juga ikut bercampur di dalam situasi sekarang ini menurut Pak? Ya, kalau itu kan wajar aja, Pak. Namanya manusia dicubit masih sakit kan punya perasaan. Karena dia bilang nggak ada tapi perasaan. Kan dalam politik kan kalau cubitan itu bisa membuat saya lebih sukses gitu kan. Well, it's okay gitu. Ya, tapi saya kira ada faktor-faktor ego pemimpin yang tidak ketemu lah. Yang harus ditemukan. Dan saya kira Ibu Mega juga terakhir pidato Jokowi seperti Orde Baru, lawan gitu kan. Iya. Kalau saya masih mendampingi beliau, saya mengatakan jangan ngomong begitu. Karena as a senior leaders justru harus mengakomodasi, mententramkan, dipanggil, ajak ngomong gitu loh. Itu kan bukan zaman dulu seperti bulldozer kan. Ya kan. Jadi memang udah kejadian lah. Makanya saya bilang pemilihan sekarang itu pemilihan antara Surya Paloh, Jokowi, dan Megawati gitu loh. Ini jelas-jelasan yang mengusungkan mereka kan. Tapi apa yang membuat Bu Mega sekarang itu tidak makin stubborn dalam situasi kayak sekarang? Saya sudah tidak mengikuti beliau ya, udah lama. Tapi saya kira beliau terlalu lama di kursinya sebagai ketua partai. Ya, sehingga out of touch from realities. Itu kan harus, seperti saya katakan, kopi kan harus hangat terus kan. Iya, harus dikasih air panas terus. Iya, aspirasi anak-anak milenial, anak-anak Gen Z, milenial seperti Anda kan baru nih, 100 juta dikombin dengan Gen Z, pemilih besar. Tapi pemimpinnya masih yang itu. Menurut saya, tidak ada pemimpin yang jelek. Pemimpin itu besar dan bagus pada zamannya. Tapi tidak ada pemimpin yang bagus, besar sepanjang zaman. Ya, itu dalam politik begitu, karena aspirasi generasi udah